memaknai atau makna yang mudah untuk syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala istimewa. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan berkaitan dengan asma dan sifatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, dan kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan mendatangimu membawa sepenuh bumi pula ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita mengetahui bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dan juga jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Entah itu amal ibadah berkaitan dengan amal hati seperti berharap, seperti takut, atau amal lisan, zikir, doa dan lain sebagainya, atau amal anggota badan seperti praktek kita sekarang. Maka tugas kita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kita di muka bumi ini untuk mentauhidkannya, untuk mengesakannya, mempersembahkan semua amal ibadah hanya untuknya, tidak untuk yang lain. Tentunya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak keutamaan. Tapi kita ingin membahas salah satu di antaranya, dan ini yang paling utama, yaitu diampuninya dosa-dosa orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Ini kabar gembira. Hadis ini, hadis qudsi ini di antara hadis yang memberikan kepada kita at-tabsyir, kabar gembira. Karena kita tahu di antara tugas Nabi dan Rasul memang menyampaikan peringatan dengan ancaman-ancaman Allah dan juga menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada janji, ada ancaman. Ada janji tentang pahala Allah Subhanahu wa taala di dunia, kemudian juga di akhirat. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk yang bermaksiat kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, dan ini di antara bentuk bersangatannya Allah Subhanahu wa taala. Bersangkatan dalam bahasa kita atau bahasa anak muda sekarang mungkin lebay. Tapi boleh seorang mengatakan sesuatu dengan bersangatan seperti ini karena untuk menekankan satu makna. Nabi Muhammad melakukannya dalam sabda-sabdanya, Allah Subhanahu wa taala melakukannya dalam firman-firmannya, dan ini salah satu di antaranya dalam sebuah hadits qudsi. Wahai anak Adam, semua kita dipanggil, dan ini sebuah kehormatan. Jika kamu mendatangiku nanti tentunya di hari kiamat, di antara dalil bahwasanya semua kita akan kembali. Di antara dalil bahwasanya kematian itu hanya permulaan. Di antara dalil bahwasanya semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan karena kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku biqurabil ardi khataya. Qurab disebutkan oleh para ulama adalah luas bumi, isi bumi, berat bumi. Engkau mendatangiku membawa seberat seisi seluas bumi dosa, luar biasa banyak. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Sampai mati dia, betul dia melakukan dosa. Bahkan mungkin dosa-dosa besar sangat banyak sampai Allah bersangatan menyebutkannya dengan sepenuh bumi dosa. Sangat banyak. Tapi kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Baik itu syirik yang besar atau syirik yang kecil. Dengan contoh mungkin akan lebih mudah difahami. Jamaah Jumat rahimakumullah, memaknai atau makna yang mudah untuk syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala istimewa. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan berkaitan dengan asma dan sifatnya. Ini contoh yang paling mudah. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala As-Sami',
Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha menjawab doa. Makanya ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita mempersembahkan doa kita hanya kepada Allah. Karena kita tahu Allah yang Maha mendengar. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjawab doa, maka kita hanya persembahkan doa kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka ketika seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang salehkah dia? Tidak usah orang saleh. Kepada Nabi Muhammad dia berdoa. Saya pakai contoh manusia paling mulia dengan keimanan paling tinggi sejagat raya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda berdoa sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Anda berbuat syirik. Cara pandangnya adalah apalagi Anda berdoa kepada orang yang levelnya jauh di bawah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan itu. Nabi Muhammad tidak maha mendengar. Nabi Muhammad tidak maha menjawab doa. Apalagi orang-orang yang levelnya jauh di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda persembahkan doa Anda panjatkan doa Anda pada Nabi kita Muhammad SAW sekarang. Karena kalau dulu semasa beliau hidup, para sahabat mendatangi beliau minta didoakan. Itu praktek yang bagus, itu praktek yang sah. Itulah praktek tawassul yang benar. Mendatangi orang saleh dan kemudian bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Itu praktek yang tepat. Anda datangi tuan guru sekarang. Ingat, yang masih hidup ya. Tuan guru, syekh, habib, ustaz. Atau bahkan teman sepekerjaan Anda. Tapi Anda tahu bagaimana dia kesalehannya. Zahirnya Anda tahu dia orang yang saleh. Maka Anda boleh bertawassul dengan doanya. Kenapa? Karena dia memenuhi persyaratan. Kenapa? Dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, Nabi Muhammad pun tidak bisa menjawab. Salawat dan salam kita saja yang kita sampaikan sekarang, seperti sekarang ini. Salawat dan salam kita saja ketika kita sebutkan untuk Nabi kita Muhammad SAW sekarang, beliau tidak mendengarkan. Tapi disampaikan kepada beliau oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan hari Jumat kata Nabi Muhammad SAW, "Fa'akthiru minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah kalian bersalawat kepada aku di hari Jumat karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Disampaikan. Beliau enggak dengar langsung. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, "Inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuna an ummati salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang begitu banyak bertebaran di muka bumi menyampaikan salam-salam umatku kepadaku, menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Beliau enggak dengar langsung. Salawat dan salam kita saja beliau enggak dengar langsung karena beliau tidak maha mendengar. Disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Umatmu wahai Rasulullah, jamaah masjid anu menyampaikan salawat dan salam kepadamu. Lain ceritanya kalau seorang kemudian dia ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, ini berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, "Ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku. Anda ziarah kubur Nabi Muhammad langsung ke sana. Anda datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, kemudian Anda ziarah kubur Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya. Dikembalikannya ruh Nabi Muhammad ke tubuh beliau pun hanya untuk menjawab salam, bukan untuk menjawab doa, bukan. Ini contoh yang paling mudah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang ia adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah istimewa dengan mengetahui perkara gaib.
Allah istimewa dengan menjawab doa. Allah istimewa dengan maha mendengar. Dan semua asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda menyamakan orang lain, bahkan bisa jadi orang lain itu adalah Nabi Muhammad sekalipun, Anda telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik yang besar. Atau juga kemudian syirik yang kecil. Karena lafaz dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini umum sekali. La tusyriku bi syai'a. Kamu mendatangiku, menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, besar atau kecil. Contoh syirik yang kecil adalah riya. Beribadah ingin dilihat orang atau sum'ah. Beribadah ingin didengarkan orang. Beribadah ingin dibicarakan orang. Bagaimana indahnya ibadah kita, bagaimana rajinnya kita. No. Kembali kepada kabar gembira ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti kelak di hari kiamat, bukti semua kita akan kembali, membawa sepenuh bumi dosa. Tapi kamu menjumpaiku, artinya ketika kita meninggal, kita tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita berdosa, bahkan dosa yang besar. Tapi kemudian hamba Allah ini, mungkin kita orangnya, dia meninggal dunia dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Perhatikan keutamaannya. Kata Imam Nuqayyim, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kalian akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Kenali fadilah tauhid, kenali keutamaan tauhid, kenali keutamaan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan melaksanakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku akan mendatangimu, membawa untukmu sepenuh, seberat, seisi, seluas bumi juga ampunanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad terangkan kepada kita bagaimana luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian boleh berputus asa. Enggak boleh. Sekalipun pernah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa yang lalu, sudahlah itu, sudah tinggalkan. Sekarang kita sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah kita hanya kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya, semua kita bersalah, selalu bersalah, bahkan selalu berdosa, bahkan mungkin dengan dosa yang sama terulang-ulang. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'tadu. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti memiliki satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Kita tahu diri kita masing-masing. Apakah kemudian dengan begitu banyaknya dosa yang pernah kita lakukan kemudian kita putus asa? No, ini buktinya. Panggilan Jumat kita tetap datang. Karena ini momen kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kematian sangat dekat. Ulun sering mengulangi quote ini, bahwasanya menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya sebentar saja. Sampai kapan? Sampai mati aja. Dan matinya kita tidak pernah tahu. Ada yang dekat, ada yang mungkin lambat, ada yang mungkin umurnya panjang, kita tidak tahu. Maka taati Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan selalu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Esahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kita. Dan insya Allah dengannya, seorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau Anda memang biasa, semua kita insya Allah biasa menjalankan ketaatan kepada Allah, di atas ketaatanlah insya Allah kita akan diwafatkan. Dan dengannya kita tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq
wa tamasar radha'il wa ahyal fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di khutbah pertama. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116 ayat yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagi siapa yang sampai meninggalnya tidak bertaubat dari kesyirikannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berdasarkan keumuman firman Allah ini juga berarti syirik yang besar dan juga syirik yang kecil, kata para ulama. Bahwasanya syirik yang kecil pun tidak diampuni, tapi bedanya yang besar akan mengekalkan, yang kecil akan dihukum sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik, yang levelnya di bawah kesyirikan. Apapun itu. Kalau kita lihat merujuk kepada kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan 76 dosa besar. Itu yang beliau hitung dari firman, dari sabda, beliau kumpulkan 76 dosa besar. Nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala 75 dosa sisanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat embel-embelnya. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka berbahagialah selama semua kita insyaallah tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian kabar gembira ini membuat kita selalu bermaksiat. Nanti juga akan diampuni. Anda tidak pernah tahu. Kita takutkan dosa yang menumpuk yang kita lakukan ini membuat hati kita menghitam. Lama-lama ketika sudah hitam ditawari syirik pun kita akan lakukan. Jangan remehkan dosa. Tapi ingat, di saat yang sama ini betul-betul kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan karena Allah Maha Pengampun. Bahkan satu-satunya asma dan sifat Allah yang kita kenal ada 99. Satu-satunya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala datang dalam 3 wazan berbeda dalam bahasa Arab. Wazan itu timbangan, yakni bahasa Arab. Itu hanya Maha Pengampun. Yang lain cuma 1. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. 3. Maknanya semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi dengan level-level yang berbeda. Maha Pengampun, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk kita dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan selalu pada kita hidayah hingga kemudian kita mudah menuntut ilmu, mudah mengamalkan ilmu dan istiqomah dalam ibadah ini insyaallah sampai wafat menjemput. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.